muhibbin rahimakumullah, sebagaimana surat-surat Al-Quran yang lainnya, surat Maryam ini pun banyak mengandung nasihat, banyak mengandung peringatan-peringatan, banyak mengandung kabar-kabar tentang hari yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ini ayat 71-72 yang menceritakan, mengkhabarkan tentang keadaan kita nanti di hari akhir. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Firman Allah, tidak ada daripada kalian satu orang jua pun tidak ada, melainkan dia melintasi neraka jahanam. Ini di akhirat nanti Allah menceritakan, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan dia lewat neraka jahanam. Itu sudah keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang takwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalam jahanam itu berlutut. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa ini ayat adalah tentang sirat. Kita sebut biasa siratal mustaqim biar kita. Artinya setiap manusia siapapun dia pasti melalui titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim itu letaknya tepat di permukaan neraka jahanam. Artinya kalau kita tergelincir di situ, gugurnya ke neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamurrun nas ala jisri jahannam wa alaihi hasaqun wa kalalibu wa khatatibu takhtatifun nas yamina wa shimala wa ala jambayhi malaikatun yaquluna Allahumma sallim Allahumma sallim. Kata Rasulullah, manusia itu semuanya liwat di jembatan di permukaan jahanam. Jambatan itu di kiri kanannya dipenuhi dengan duri-duri dari duri neraka, dan di kiri kanannya ada kait-kait yang bisa mengait manusia untuk gugur ke neraka jahanam. Malaikat pun di situ berdoa, Allahumma sallim Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Paminan nas may yamurru mithlal barqi, ada manusia yang lewat di situ seperti kilat. Kada tahu kisah apa-apa tentang siratal mustaqim. Dia ditanya, kamu sudah lewat siratal mustaqim? Dia menjawab, kami tidak tahu siratal mustaqim. Kenapa? Karena lewatnya dari seberang menyeberang macam kilat. Wa minhum may yamurru kal farasil majri, ada yang lewatnya seperti karih, seperti angin yang kencang. Wa minhum may yamurru kal farasil majri, ada yang lewat seperti kuda yang dipacu. Wa minhum may yas'a sa'ya, ada yang berjalan cepat. Wa minhum may yamshi masya, ada yang berjalan lambat. Wa minhum may yahbu habwa, ada yang berjalan bekisut. Wa minhum may yazhubu zahfa, ada yang berjalan merayap. Dan ada lagi yang dikaitnya gugur. Nah, tentang siratal mustaqim ini Allah menjelaskan dalam surat Al-Maryam ini, tidak ada seorang jiwa pun melainkan dia liwat di titian siratal mustaqim itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak hadis Rasulullah yang memberikan arahan kepada kita bagaimana caranya supaya kita ini bisa lulus, bisa selamat, kada tergelincir di siratal mustaqim itu.
Kita disuruh mengetahui tentang siratal mustaqim itu bukan untuk sekedar menjalani, tapi agar bisa selamat sampai ke seberang di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Rasulullah bersabda, man yakunil masjidu baitahu daminallahu birrauhi warrahmah wal jawaz ala sirat. Kata Rasulullah, barang siapa masjid adalah rumahnya, Allah jamin dia lapang, Allah jamin dia dapat rahmat dan lulus di siratal mustaqim. Orang yang menjadikan masjid itu rumahnya, artinya apa? Oleh para pensyarah hadis diartikan itu bahwa orang yang selalu salat berjamaah di masjid dan i'tikaf di masjid. Orang yang sehari-hari 5 waktu berjamaah di masjid dijamin Allah dapat kelapangan, dapat rahmat dan lulus di siratal mustaqim. Dalam Tazkirah Al-Qurtubi disebutkan, la yajuza ahadun as-sirat hatta yus'ala fi sab'i kanatir. Tidak bisa lulus seseorang di siratal mustaqim itu sehingga dia ditanya dulu pada 7 pos. Ada 7 pos. Bila 7 pos ini kita selamat, nah hanya sampai ke surga. Fa ammal qantaratul ula fa yus'alu anil iman billah fa in ja'a bihi mukhlisan jaza. Beberapa kita masuk ke siratal mustaqim, beberapa langkah, pos pertama ditemui nang diproses di situ tentang keimanan kita kepada Allah. Dicek keimanan kita. Di padang mahsyar pertama kita akan menemui hisab. Sudah bangkit dari kubur menuju mahsyar itu hisab. Dihisab. Berapa amal baik, berapa amal buruk, berapa dosa, berapa pahala, nah, dihisab. Sesudah dihisab, lalu ditimbang amal, ditimbangan amal, timbang-timbang, kemudian diserahkan catatan amal kepada kita, buku amal. Buku amal ini kita bawa, terus kita berjalan menuju siratal mustaqim. Nah, diperiksa orang karena buku amal itu. Yang pertama diperiksa tentang iman kepada Allah. Nah, orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang munafik, begitu melangkah siratal mustaqim, gugur di penjagaan pertama ini. Karena imannya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang ikhlas imannya kepada Allah, di jagaan pertama ini dia selamat. Summa yus'alu 'alal qantaratis saniyah 'anis shalah fa in ja'a biha tammatan jaz. Kemudian di penjagaan yang kedua, di situ dia ditanya tentang sembahyang. Bagaimana sembahyangnya? Itu sudah tertulis di dalam buku catatan amal. Bila sembahyangnya baik, dipersilahkan terus. Bila sembahyangnya ada kurang, tinggal dikaitnya oleh kekait nang kiri kanan daripada siratal mustaqim itu. Summa yus'alu 'alal qantaratis salisah an saumi Ramadan. Puasa kita sembahyang lulus, puasa lagi. Pos berikutnya adalah puasa. Fa in ja'a biha tamman jaza. Jika puasanya sempurna, dia bisa lewat di pos itu. Summa yus'alu 'alal qantaratir rabi'ah aniz zakat. Pos yang keempat, dia ditanya tentang zakat. Bagaimana zakatnya, bagaimana hitungannya, bagaimana cara membaginya, apakah tepat atau kada. Fa in ja'a biha tammatan jaza. Jikalau dia sempurna, dia bisa lewat di pos itu. Summa yus'alu fil khamisah anil haji wal umrah. Di pos yang kelima ditanyakan tentang haji umrah. Orangnya sudah haji atau kada? Belum haji. Berduit atau kada? Oh, ada duit.
tapi kada naik haji, ada duit tapi kada umrah. Nah, selamat sudah orang ini. Gugur artinya, gugurnya kan neraka. Fa in jaa bihi matamaini jaza, jikalau dia bisa mendatangkan dengan sempurna, oh hajinya sudah beres, umrahnya sudah beres, jaza, dia lewat. Summa yus'alu bis-sadisah 'anil ghusli wal wudu, kemudian ditanya pada yang keenam tentang mandi dan wudu. Bagaimana mandi wajibnya, bagaimana wudunya, apa sempurna atau kada. Fa in jaa bihi matamaini jaza, jikalau dia bisa membuktikan keduanya sempurna, dia pun lewat lagi di pos yang keenam itu. Sampai ke surga sudah nih, berapa buah pos yang dilalui. Summa yus'alu bis-sabi'ah, ini pos yang terakhir. Walaisa fil qanatir as'abu minha, tidak ada pada pos-pos itu yang paling sulit daripada selain pos yang ketujuh ini. Fa yus'alu an zalamatin nas, di situ ditanya seseorang tentang kezaliman kepada manusia. Nah, di sini yang banyak orang gugur itu. Puasanya bagus, imannya bagus, ikhlas, haji sudah, umrah beberapa kali umrah, wudu, mandinya bagus, cuma orang ini suka menyambat orang. Nah, gugur. Gibah, zalim kepada manusia. Orang ini puasanya rajin, sembahyangnya rajin, hajinya, umrahnya, sedekah segala macam, tapi orang ini penghasilan usahanya menzalim manusia, menipu manusia, membuli orang. Gugur di situ. Nah, tinggal berapa langkah lagi sudah menuju surga. Nah, inilah pos yang paling berat tentang kezaliman kita kepada manusia. Bila selamat di situ, maka selamatlah kita, dan kita akan masuk ke dalam surga, tempat kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zallun 'ala sirat katsir wa aktsaru may yazilu anhu nisa. Orang-orang yang tergelincir di titian siratal mustaqim itu banyak, kata Rasulullah. Ada yang wudunya, ada yang sembahyangnya, ada yang puasanya. Wa aktsaru may yazilu anhu nisa, dan yang paling banyak gugur di situ adalah perempuan. Paling banyak gugur di siratal mustaqim itu adalah perempuan. Para ulama membahas kenapa sebabnya perempuan itu lebih banyak gugur di siratal mustaqim. Artinya masuk neraka tuh. Kesimpulannya ada 5 hal yang menyebabkan perempuan ini tergelincir. Ada 5 hal ini yang paling banyak menyebabkan perempuan itu berada di dalam api neraka. Yang pertama, masalah percakapan, lisan. Masalah percakapan. Nah, perempuan-perempuan yang kurang iman, perempuan-perempuan yang kurang ilmu, perempuan-perempuan yang kurang hidayah Allah, sulit menjaga mulut daripada berkata-kata yang tidak dibenarkan. Sulit menjaga mulut daripada berkata-kata yang haram. Kecuali orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hobinya bini-bini itu berpandir. Umumnya, bukan sembuhan perempuan, umumnya masalah percakapan. Yang kedua yang menyebabkan mereka itu tergelincir di siratal mustaqim, yang kedua adalah masalah libasuhun, pakaian mereka. Pertama percakapan, mulut. Yang kedua pakaian. Nah, perempuan-perempuan ini sebahagiannya kalau sudah berpakaian kada ingat lagi di hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berpakaian kada ingat lagi di halal nang haram, nang penting bagus.
Yang penting jadi perhatian orang. Yang penting supaya orang cangangan. Nah, ada tahu lagi boleh ada urusannya lagi. Yang penting pembaiknya pada orang. Kebanyakannya, bukan seluruh perempuan, kebanyakannya pakaian itu. Yang ketiga, perhiasan. Nah, perempuan-perempuan yang kurang iman kepada Allah, kurang ilmunya, bila sudah berhias kada ingat di diri lagi. Kada tahu nang haram ditataknya, nang haram ditambahinya. Asal perasaannya bungas, perasaannya orang balik belum tentu bungas, cuma perasaannya berjeramin tuh asal bungas, namun kak ini. Nah, padahal itu yang menyebabkan gugur. Berhias itu kada dilarang asal sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tidak bisa menjaga kehormatan. Maryam tadi dipuji oleh Allah, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Maryam itu orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya, orang yang hidupnya kada pernah disentuh oleh laki-laki lain. Nah, ini orang perempuan istimewa, perempuan yang malu kalau melihat laki-laki lain dan malu bila dilihat laki-laki lain. Itu perempuan yang bisa menjaga kehormatan, ngarannya Afifah, yang selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebanyakan perempuan di sini gugurnya. Perempuan yang baik itu supan dilihat orang, ini ada ketujuh, bahkan supaya dilihat orang tujuannya. Nah, ini menyebabkan tergelincir di siratal mustaqim, tidak bisa menjaga kehormatan diri. Rasulullah pernah bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, menurut engkau bagaimana perempuan yang paling baik? Yang baik itu, kata Rasulullah. Fatimah menjawab, wahai Rasulullah, menurut ulun perempuan yang baik itu adalah perempuan yang tidak mau dilihat laki-laki lain dan tidak mau melihat laki-laki lain. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ngarannya adalah perempuan yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Nah, di sini kebanyakan perempuan kita tidak bisa menjaga kehormatan. Yang kelima, durhaka kepada suaminya. Nah, 5 hal inilah yang menyebabkan perempuan kita itu tergelincir tadi. Dan ini kalau kita punya anak, kewajiban kita memberikan arahan. Masalah inya maasi kada maasi, di akhirat kita kada tanggung jawab lagi. Kita lihat pakaian anak macam apa, anak perempuan kita. Lihat perhiasan anak perempuan kita kayak apa. Lihat kayak apa anak kita perempuan menjaga kehormatan dirinya macam apa. Bila salah, kita orang tua wajib membenarkan, menegurnya, meluruskannya. Kalau nya kada maasi, sudah di akhirat kita kada berurusan lagi lawannya. Itu kalau anak bini-bini. Nah, kalau itu kebetulan bini kita seorang suami yang berkewajiban untuk meluruskan itu. Bini kita berpakaian macam ini, oh omanya tuh haram tuh, kau udah tahu lah. Nah, yang sampai tak kau reheng menagurun itu, masih tegas merangut, tak kau reheng ada apa ya menagurun itu. Nah, tuh haram, kau udah tahu urusannya, kau udah tanggung jawab di akhirat. Macam maka itu ada boleh, maka ini nang boleh nang macam ini. Bila kita kada menagur itu, nah kayaknya kita umpat juga di jerintingnya gugur di siratal mustaqim itu. Nah, bila kita punya anak perempuan, kita orang tua berkewajiban. Kita punya istri, kita seorang suami yang membiriskan, yang menegur, membimbing mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau perempuan itu sudah percakapannya, mulutnya bisa menjaga, pakaiannya bagus, perhiasannya bagus, kehormatannya dijaga dengan baik, nah maka ini sudah bisa digolongkan dengan golongan Maryam tadi.
binti Imran.